يا صديقي دلني لله إني غايتي الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا، فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غايتي الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak karunia-Nya. Di antara karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian adalah nikmat sehat. Sehingga dengan modal kesehatan tersebut kita bisa kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Salat beri salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat sekalian, umatnya yang senantiasa kokoh dalam menapaki jejaknya sampai hari kiamat kelak. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Semangat belajar? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita, saya minta pada ketua kelas untuk pimpin doa. Silakan Nafwan dipimpin doa. Baik, alhamdulillah. Kemudian tolong yang di bawah bangkunya yang masih ada sampah untuk dibuang pada tempatnya ya. Yang bajunya kurang rapi tolong dirapikan, yang ada sampah tolong dibersihkan. Oke, baik sudah? Ya, makasih. Saya minta absensi kelasnya, apakah ada yang bolos atau alfa pada hari ini? Gimana ketua kelas? Apakah hari ini masuk semua? Alhamdulillah kalau masuk semua. Baiklah, anakku sekalian yang saya cintai karena Allah. Seperti biasa kita akan masuk di pelajaran kita yaitu akidah akhlak. Dan sebelum masuk di pelajaran akidah akhlak, seperti biasa saya ingin memotivasi kalian untuk senantiasa bersemangat dalam belajar. Karena dengan belajar ya pintu dari segala kesuksesan. Barang siapa yang menginginkan sukses dunia, maka kita raih dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kesuksesan akhirat, maka diraih dengan waman aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka kita raih dengan cara untuk belajar ilmu. Tetap belajar, tetap murojaah pelajaran-pelajaran yang telah lalu, dan tugas-tugas semua diselesaikan. Ya, tugas-tugas semua diselesaikan. Baik, kita masuk di pelajaran kita. Di sini kalian telah melihat di depan kalian ada sebuah gambar. Ya, ada beberapa gambar. Apa yang ada dalam pikiranmu setelah melihat gambar ini? Siapa yang bisa menjawab? Kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian ketika kalian melihat gambar ini? Ya, silakan, Nafwan. Nah, ada yang lain yang gambar 2 yang bisa? Ya, silakan, Maman. Orang yang menyembah berhala. Baik. Dan inilah yang menjadi tema kita pada kesempatan hari ini. Ya, kita akan membahas di sini
temanya adalah seharusnya kita menghindari perbuatan syirik. Yang sebelumnya yang kita bahas adalah menghindari perbuatan tercela, ya. Maka sekarang kita akan membahas terkait dengan perbuatan syirik. Baiklah, lihat di depan pengertian syirik. Ya, secara bahasa, syirik berasal dari bahasa Arab, yaitu asyirku, yang artinya satu, ta'addudul alihah, yaitu kemusyrikan. Kemudian yang kedua, al-musyarik, sekutu atau peserta, atau an-nasibu, bagian, dan asyirkatu, wasyarikatu, persekutuan atau perseroan. Ini secara bahasa. Kemudian secara istilah, syirik adalah perbuatan, anggapan, atau i'tiqad menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik. Ini pengertian secara istilah, ya. Kemudian kita perhatikan lagi. Adapun dalil larangan berbuat syirik, ya. Ada yang tahu dari Al-Qur'an maupun dari hadis? Kita perhatikan di sini, syirik merupakan dosa besar yang tidak terampuni seperti difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibaca. Siapa yang mau baca? Maman, silakan. Ahsanta. Bacaan yang bagus. Artinya adalah sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni. Perhatikan, Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau berbuat syirik. Dan Dia mengampuni apa atau dosa yang selain daripada syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Surat An-Nisa ayat 48. Perhatikan oleh kalian. Syirik itu adalah perbuatan yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang lain ada potensi untuk Allah ampuni. Ya, sebagaimana kata Allah tadi, ya. Dan Dia mengampuni apa atau dosa yang selain daripada syirik. Jadi semua dosa selain daripada syirik itu memiliki potensi untuk Allah ampuni. Sedangkan syirik itu tidak. Kalau dia sampai meninggal dan dia tidak bertobat kepada Allah, maka dia telah berbuat syirik. Ya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Baik, setelah mendalami materi, maka selanjutnya lakukanlah diskusi bersama dengan kelompok Anda. Kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas. Adapun tema yang didiskusikan antara lain adalah, yang pertama adalah macam dan bentuk perbuatan syirik. Yang berikutnya, yang kedua, bahaya dari perbuatan syirik. Dan yang ketiga adalah cara menghindari perbuatan syirik. Baik, saya akan bagi 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti silakan kamu bahas apa yang telah diperintahkan dalam di infokus tersebut terkait dengan judulnya masing-masing. Yang pertama, yang kelompok ini macam dan bentuk perbuatan syirik. Kelompok 2, bahaya dari perbuatan syirik. Dan kelompok 3, cara menghindari perbuatan syirik. Ya, silakan kelompok 1 maju dan mempresentasikan hasil dari diskusi Anda dengan teman-teman.
Ya, bagus sekali semua telah memaparkan hasil dari diskusinya. Ya, apakah di antara kalian ada yang masih belum paham terkait dengan materi yang sedang kita pelajari? Silakan yang mau bertanya. Sangat bagus tadi hasil dari diskusi kalian dengan teman-teman kelompoknya. Baiklah, ada yang masih kurang dipahami? Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Asep. Ya, sangat bagus sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Allah akan mengampuni dosa seluruhnya. Ya. Wa yatubullahu man taba dalam hadis Nabi SAW. Allah akan mengampuni dosa siapapun yang bertaubat. Apakah dosa syirik itu masih memungkinkan untuk Allah ampuni? Maka jawabannya adalah tidak, sebagaimana tadi dalam surat An-Nisa. Yang diampuni itu adalah dosa selain daripada dosa syirik. Anak-anak sekalian, di penghujung materi kita, Bapak ingin mengingatkan kepada kalian semuanya untuk hati-hati dengan perbuatan syirik. Kenapa? Karena dosanya sangat berat dan konsekuensinya adalah dia bisa mengeluarkan dari keislaman. Selanjutnya saya ingin memberikan tugas kepada kalian, ya, nanti di masing-masing asrama kalian, ketika kalian sudah bubar dari kelas ini, tolong kalian cari, ya, dalil lain selain daripada surat An-Nisa tadi yang melarang perbuatan syirik. Silakan kalian cari 5 ayat dalam Al-Quran. Baik, materi tentang menghindari perbuatan syirik saya anggap selesai dan kalian telah paham semua. Jangan lupa tugas-tugas kalian yang tadi saya berikan tolong dikerjakan, dan minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya sekaligus pemeriksaan PR yang saya tugaskan. Demikian mungkin apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.